Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Kembali di malam hari ini kita belajar bersama membaca Ushul Salasah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita mendapatkan faidah dari Al-Ma'ali Al-Alamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam keterangan-keterangan beliau atau syarah beliau berkaitan dengan pembahasan kita di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin ibadallah, sebelum kita memulai kajian ini, senantiasa saya mengingatkan untuk diri saya dan juga untuk semuanya di dalam bentuk ketaatan kita kepada ulatul umur, pemerintah, dan di sana ada ajr, pahala yang besar apabila kita mengikuti arahan-arahannya, mengikuti bimbingan pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Karena selalu kita mendapati sebagian besar masyarakat kita begitu mengabaikan, begitu menggampangkan urusan ini. Sehingga barakallahu fikum diingatkan untuk kita semuanya agar kita tetap tidak usah menganggap bahwa ini bagian konspirasi. Kalau bulan puasa, lebaran, baru ramai lagi. Jangan. Udah. Hikmahnya adalah ketika taat kita kepada pemerintah, maka insya Allah kebaikan yang akan didapatkan. Dan itulah Ahlus Sunnah. Ciri-ciri mereka yang berpijak di atas tauhid dan sunnah, jinak dalam perkara ini. Mudah. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan ketaatan kita kepada pemerintah. Sedemikian sederhana persoalan seperti ini. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah mendapatkan faidah dari Asy-Syaikh Al-Ma'ali Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa di saat seseorang diperintahkan oleh agama ini membangun ibadahnya di atas tauhid,
Ibadah yang tidak dibangun di atas tauhid, maka pada dasarnya perkara yang sangat membahayakan bagi para pelaku. Dan sudah kita jelaskan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga dalam sunnah-sunnah Nabi tentang perkara seperti itu. Oleh karena itu kata beliau rahimahullah hafizallahu taala, hunaka qaumun yusallu. Di sana ada orang-orang yang melaksanakan sholat, bersyahadat. Di saat yang sama disebutkan pula mereka melaksanakan puasa, haji, lakinnahum yad'unal adrihah. Akan tetapi di antara mereka ada yang berdoa kepada adrihah. Adrihah sebagaimana disebutkan pada pertemuan yang lalu, warnanya adalah kayak pusara, kuburan pusat. Wa ya'buduna al-Hasan wal Husain. Mereka mengibadahi Al-Hasan dan Husain, cucu Nabi. Al-Badawi, sebuah kuburan yang sangat terkenal di negeri Mesir namanya Al-Badawi. Banyak dikunjungi manusia, mereka di sana minta keberkahan, minta keselamatan, minta kesuksesan, dan lain sebagainya. Wa fulan wa alan, demikian kata Syekh. Wa yastaghisuna bil amwat. Mereka pun beristighosah kepada orang-orang yang telah meninggal. Perkara yang sangat diingkari oleh sebagian besar kaum muslimin di negeri ini. Nah, nanti akan kita dapati penjelasan apakah alasan mereka bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah bagian dari memuliakan para aulia Allah, menghormati mereka, atau saya akan membantahnya dengan bantahan-bantahan yang ilmiah bahwa itu adalah berupaya untuk mencari-cari alasan saja. Karena pada dasarnya adalah mereka menyandarkan kepada penghuni kubur tadi. Nanti akan kita lihat sedikit penjelasan dari beliau, hafizallahu ta'ala. Amalan yang seperti ini, ibadah mereka adalah batilah. Ibadah yang batil. Li'annahum yusyrikuna billah. Disebabkan mereka menyekutukan Allah. Mencampurkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ini penjelasan. Hanya kita akan dapati bahwa ada pengingkaran. Kami tidak sedang mengibadahi mereka. Demikian alasan-alasan. Maka ma'asyiral muslimin ibadah. Amal-amal inilah yang terjadi pada mereka. Amalan yang mencampurkan. Amalan yang mencampurkan peribadatan kepada Allah dengan kepada selain. Wa amaluhum batilun habitun hatta yuwahidullah. Amalan mereka adalah amalan yang batil. Amalan yang terhapus sampai mereka mentauhidkan Allah. Wa yakhlisuna wa yakhlisu lahul ibadah. Mereka mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah. Wa yatruku ibadatu ma siwa. Dan meninggalkan berbagai jenis peribadatan selain dari kepadanya. Wa illa wa innahum laisu ala syai'in. Jika mereka tidak melakukan seperti itu, maka tidak ada sedikit pun yang namanya ibadah pada mereka. Kalau kita masih ada keyakinan, masih ada melakukan seperti itu, beribadah Masya Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat-saat tertentu. Malam Jumat Kliwon, datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Adrihah tadi. Maka yang seperti ini barakallahu fikum, laisu ala syai'in. Sedikit pun tidak membekas ibadah tadi.
maka wajib untuk memperingatkan dari perkara ini. Demikian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Wa yajibu tanbih li hadza. Li'anna Allah la yarda an yushraka ma'ahum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridho disekutukan. Kalau masih belum paham tentang perkara ini, ajaib begitu. Ajaib. Ada orang masih belum ngerti. Sungguh sangat mengherankan. La yarda subhanahu bimusyarakatin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho disekutukan dengan apapun. Walaupun mereka mengatakan ana attakhidhu min auliya wassalihin wattayyibin syufa'a. Aku, kata orang tersebut, menjadikan para aulia itu dan orang-orang saleh, orang-orang yang baik itu syufa'a, yang nanti kelak akan memberikan pertolongan. Ana la abudu asnam wal authan. Saya tidak menyembah kuburan, tidak menyembah patung, tidak. Kepada orang-orang soleh ini, kepada para aulia ini, kepada orang-orang baik, dikenal orang baik, Masya Allah. Orang ini dulunya demikian, dikenal. Dikenal di masyarakat sebagai orang yang baik. Kalau orang itu orang jelek, tidak akan mungkin didatangi. Kalau orang itu adalah bekas garok, perampok, orang-orang yang tidak memiliki keutamaan, pasti tidak akan datangi oleh manusia. Tapi ini adalah orang yang baik. Ayyibi, Masya Allah, dikenal. Maka ketika dia meninggal, kuburannya kemudian didatangi oleh manusia. Awalnya hanya sekedar untuk dikenalkan bahwa ini orang baik. Harus dikenal jasa-jasanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Kan bahasanya seperti umumnya, bahasa umumnya. Nah, ini dikenal. Biar anak cucu kita tahu. Subhanallah. Ucapan ini adalah juga ucapannya kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh tidak langsung beribadah kepada tokoh-tokohnya. Yagusa wala ya'uq wa yanassa, dan seterusnya yang disebutkan dalam Al-Quran surat Nuh. La tadaruna alihatana wa la tadaruna wadda wa la suwa'a wa la ya'uqa wa nassa. Disebutkan orang-orang saleh ini wafat di waktu yang hampir bersama. Dan kemudian awalnya tidak diibadahi. Awalnya dikenal. Ini orang saleh. Ini tokoh. Setelah itu mulai. Kalau kemana-mana mau pergi, minta izin dulu. Kalau mau menjabat di satu daerah, jangan langsung menjabat. Itu kurang ajar namanya. Minta widi dulu. Minta widi dulu. Datang. Begitulah. Seakan-akan ini sudah menjadi tradisi yang dilazimkan. Awalnya seperti itu. Setelah ilmu dicabut, ubidat lantas diibadahi. Bayangkan, ketika di tempat tersebut, kalau sholat merasa lebih khusyuk, begitu. Kalau berdoa terasa doanya itu benar-benar dekat. Ini sengaja setan seperti itu membikinnya. Jadi seakan-akan di situ orang bisa melakukan benar-benar merasakan ketentraman. Ini waswas syaitan. Padahal masjid-masjid Allah itu jauh lebih utama, lebih baik. Tapi mereka melakukan seperti itu. Syaitan. Syaitan la yaf'alu fi qalbin marid. Syaitan itu tidak berbuat apa-apa kepada hati yang sakit. Nah, ini orang-orang yang sedang sakit. Kasihan kondisi seperti itu.
Demikian kata Syekh. Apa-apa yang menjadi alasan mereka seperti itu. Ana la a'budul asnam wala ausan kama huwa fil jahili. Kami tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung-patung itu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini alasan mereka kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ana attakhidu haula'i syufaha la a'buduhum. Aku menjadikan mereka sebagai kelak sebagai pembela-pembela kami nanti. Tidak mengibadahi mereka. Ketika ada anjuran untuk mengirim Al-Fatihah. Padahal kita tahu pendapat dari yang kuat dari mazhab Syafi'i bahwa itu tidak sampai. Pahala menyampaikan bacaan Al-Quran, apakah Al-Fatihah dan lain sebagainya, tidak sampai. Pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i. Dan yang lebih membutuhkan pahala itu bukan kita. Kita bukan Rasulullah. Tapi ini disampaikan kepada Rasulullah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi wa ala alihi wa azwajihi kiramil Fatihah. Alasannya apa? Agar namaku nanti tercatat sebagai orang yang mengirimi hadiah kepada Rasul. Bukan itu saja, kepada para aulia dikirim-kirimkan. Lihat, agar mereka nanti membela. Itu yang ringannya. Tapi sebagian yang besar adalah mereka mendatangi tempat-tempat tersebut, mengeluhkan apa yang ada pada dirinya, dan mengharapkan jalan keluar dari perkara-perkara yang seperti itu. Itulah alasan-alasan mereka. Kami tidak mengibadahi mereka, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menggantungkan hidup kepada mereka, akan tetapi kami mengharapkan mereka sebagai pembela-pembela kami kelak di yaumil akhir. Fanaqulu lahu, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, maka kita katakan kepada mereka, hadhihi maqalatan al-jahiliyah. Ini adalah ucapan orang-orang jahiliyah. Kenapa? Ittakhaduhum syufa'a'u indallah. Karena mereka telah menjadikan apa yang mereka ibadah itu sebagai syufa'a, pembela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum salihun. Disebabkan mereka adalah orang-orang saleh. Minal awliya, dari kalangan awliya. Wallahu la yardu bihada. Padahal Allah tidak ridho dengan amalan ini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu alasan mereka. Kami tidak mengibadahi mereka, Muhammad. Yang kami lakukan adalah mendekatkan diri kami kepada Allah dengan perantara-perantara kami. Jawaban orang-orang sekarang ternyata jawaban orang-orang musyrikin dulu. Sampai alasan seperti itu. Bukan katanya, saya sempat berdialog. Karena waktu di pengajian dulu, di daerah Kuningan, saya dituduh memprovokasi orang. Saya bawakan alasan-alasan. Ternyata sama jawaban dengan beraninya. Justru kami dengan orang-orang yang saleh tadi, kami berperantara karena kami ini kotor. Siapa kami, siapa mereka? Kami adalah orang-orang biasa, orang sibuk, pedagang. Sedangkan yang dikubur adalah orang-orang saleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelak jawabannya sama. Ya subhanallah. Luar biasa. Karena guru besarnya satu. Hanya ini tidak disadari oleh kita, saudara-saudara kita kaum muslim. Kemudian kata Syekh menukilkan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tatkala dia membuat kaidahnya,
Anallaha la yardu an yushraka ma'ahu ahadun wairuhu fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan dengan sesuatu apapun selainnya dalam hal peribadatan. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak malaikat yang didekatkan dan tidak pula nabi yang diutus. Lihat, dicontohkan oleh Syekh sebagai pegangan buat kita semua. Allah tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun. Termasuk di dalamnya adalah tidak malaikat yang didekatkan dan tidak pula nabi yang diutus. Kalau malaikat saja, makhluk yang mulia dan nabi adalah utusan yang dicintainya, sehingga nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ridho disekutukan. Apalagi selain malaikat dan selain nabi. Min babil aula, lebih-lebih lagi. Inilah ma'asyarul muslimin ibadallah. Yang terkadang tidak terlintas dalam pikiran saudara-saudara kita kaum muslimin. Kata Syekh Fauzan, makna ucapan Imam Muhammad bin Abdul Wahab, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak malaikat yang didekatkan, tidak pula nabi yang diutus. Kata beliau hafizahullah taala, al malakul muqarrabu huwa afdalul malaikah misla Jibril. Malaikat yang didekatkan, dia adalah seutama-utama malaikat seperti Jibril. Wa hamantul arsh wa man haulahu, dan yang memikul arsh serta yang ada di sekeliling. Asbah ushhiduka wa ushhidu hamalata arsika wa malaikat. Itu doa. Zikir-zikir yang kita sering bacakan menunjukkan bahwa ada keutamaan malaikat pemikul arsh. Jangan kemudian pakai akal-akalan. Mikule kayak apa ya? Bukan. Lamahan. Tidak ada tempatnya kita di sini. Ya, tidak ada tempat. Kita hanya wajib percaya, yakin bahwa ada malaikat pemikul arsh. Seperti apanya? Tidak ada yang mengetahui. Wal malaikatul muqarrabun minallah, dan malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka begitu dekat dengan Allah, dan juga dalam hal peribadatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih. Kalau malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, terus saja sujud. Kalau untuk berzikir, mengingat Allah, memuji Allah, terus. Mendoakan fulan wa alan, terus seperti itu. Masya Allah. Itulah malaikat-malaikat yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyarul muslimin ibadallah, banyak membaca, banyak belajar tentang bagaimana amalan-amalan yang malaikat itu mendoakan kita. Ya, malaikat itu mendoakan mereka-mereka yang ada di saf terdepan. Malaikat mendoakan orang-orang yang melakukan kebaikan dan kebaikan, yang semuanya itu hendaknya menjadi keinginan kita untuk berlomba melakukannya. Berlomba untuk melakukannya. Amalan-amalan yang terkadang sering dianggap kecil, dianggap remeh, tapi memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amalan itu diketahui oleh malaikat, malaikat mendoakan,
termasuk mendoakan mereka yang hadir di majelis ilmu, majelis dzikir. Majelis yang disebutkan ayat-ayat Allah, disebutkan kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ma'asyarul muslimin pada Allah. Lau asrakahum ahadun ma'allahi fil ibadah. Wa inna Allah la yarda bi an yusraka ma'ahu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Maka Allah tidak ridho disekutukan walaupun dengan malaikat yang didekatkan, walaupun dengan nabi yang diutus. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Isa, wa Nuh, wa Ibrahim, ulul azm. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi, mempercayai bahwa Nabi memiliki kemampuan untuk mengabulkan doa. Ada tidak yang merasa seperti itu? Ada. Dari ucapan zikir-zikirnya. Sholawat nariyah, di antaranya ucapan itu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala nabiyina Muhammadin tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihi wa tuqba bil hawaij. Tapi sangat populer. Barang siap yang membaca 40.000 sholawat nariyah ini, maka akan dibukakan pintu rezeki. Urusan apa sholawat berpintu rezeki? Kalau memang sholawat ini bikin kaya, bikin sugih, yang baca itu yang sudah sugih duluan. Ya, jadi crazy rich. Iya. Ya subhanallah, terkadang yang seperti itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Harusnya dia yang lebih kaya. Bukan malah justru mereka yang Masya Allah kadang-kala kasihan. Ditipui terus. Baca. Semangatnya dahsyat. 40.000. Kita aja zikir yang 33 itu. Wis gelisah ya. Karena bisa sholat tuh. Selesai. Ini 40.000. Bayangkan. Luar biasa. Padahal isinya, na'udzubillah, syirik. Bahkan mereka meyakini pula bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menyampaikan maksudnya kepada Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Itu kan banyak merendahkan, nggak ngerti lagi. Sudah dilakukan, baik dalam keadaan tidak ngerti bahwa itu adalah kesyirikan. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabbku, dengan Al-Mustafa ini siapa? Nabi kita Muhammad SAW, balik maqasidana, sampaikan apa yang kamu maksudkan. Jadi berperantara kepada Nabi. Memang demikian keyakinannya. Kan ngerti? Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itulah menjadi penyebab terjadinya alam semesta ini, terciptanya alam semesta ini. Ada tidak yang meyakini seperti itu? Ada. Di khutbah-khutbah disampaikan. Alam semesta ini tidak akan tercipta melainkan disebabkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tujuannya ingin memuliakan Nabi. Dibawakan hadis palsu. Ketika Adam diciptakan, kemudian dibangkitkan. Dalam riwayat yang lain, dengan apa, yakni akdu nikahnya dengan Hawa, Siti Hawa. Dalam riwayat itu disebutkan, kemudian kata Nabi Adam, wahai Rabbku, apakah di antara keturunanku ada yang bernama Muhammad? Kata Allah Subhanahu, dari mana engkau tahu? Karena aku melihat namanya tergantung di arsy. Begitu. Maka kata Allah Subhanahu, wahai Muhammad, ketahuilah
bahwasanya alam semesta ini tidak tercipta, termasuk keberadaan dirimu, melainkan disebabkan oleh nur Muhammad. Ini hal yang biasa. Keyakinan seperti itu ada. Kapan itu? Sejak lama. Di antara antum yang pernah baca Al-Berjanji, ada di situ. Abtadi wal imla bismi dzatil aliyah mustadiran faidul barakati ala ma ana lahu wa awla. Baru wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bit taqaddumi wal awaliyah. Itu. Lihat ya. Bang berjanjian kan hampir tiap malam Jumat berjanjian. Ini ada kalimat itu loh. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bit taqaddumi wal awaliyah. Aku bersolawat dan bersalam untuk menyampaikan salam kepada nurul mausufi, kepada cahaya yang disifati yang menjadi penyebab awal dan akhir. Ya subhanallah, pantesan kuburan Nabi kita alaihissalam kalau nggak dijagai, orang akan beribadah di situ, meminta di situ. Kenapa? Jauh saja ucapannya seperti ini. Ala nurul mausufi, pada nur yang disifatkan, yang menjadi penyebab mutaqaddim wal awaliyah, awal dan akhir. Ini mengerikan. Dan ini ajaran ketika disampaikan di tengah-tengah umat. Ini ajarannya Wahabi. Udah, kalau sudah Wahabi, orang sudah ketakutan sudah. Padahal ternyata apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab demikian bagus. Kita teruskan ma'asyiral muslimin ibadah. Maka Allah tidak ridho an yusraka ma'ahu ahadun walau kana min afdhalil malaikah walau kana min afdhalil bashar. Allah tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun walau kana afdhal malaikah, walaupun itu adalah seutama-utama malaikat, seutama-utama manusia. Bahwa la yardu an yusraka ma'ahu adun minal malaikah wala minar rusul fa kaifa bi ghairihim minal awliya wassalihin fa ghairul malaikah war rusul min babil aula. Maka kata Syekh Fauzan rahimahullah taala, Allah tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun dari kalangan malaikat, dari kalangan rasul. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki kedudukan seperti itu? Apakah dari para aulia, orang-orang saleh yang bukan kedudukannya seperti malaikat atau seperti nabi, maka lebih-lebih lagi untuk tidak disandingkan. Nah, maka ma'asyiral muslimin ibadah. Wa hadza raddun ala ulaika alladziina yaz'umuna annahum yattakhiduna shalihin wal auliya is-sufaha. Ini bantahan kata Syekh Fauzan kepada mereka-mereka yang telah menjadikan, yang menganggap mereka menjadikan orang-orang soleh dan para aulia itu sebagai pembela-pembelanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, liyuqarribuhum indallahi zulfa, yang mereka melakukan kesemuanya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau berwasilah dengan makhluk-makhluk tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya yang tadi kita bacakan, ma na'buduhum
Kami tidak menyembah mereka, wahai Muhammad SAW. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan dengan perantara-perantara tadi, kami mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan wasaid atau wasilah, atau bahasa yang banyak dikenalnya di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin adalah tawassul. Barang tawasul itu harga mati. Harga mati. Kalau ada cara para tawasulan dulu. Mau ngadakan itu ini tawasul. Pokoknya harga mati. Yang tidak tawasulan bukan golongan kami. Waduh, angin. Berat. Kondisi ini berat. Demikianlah butuh kesabaran kita menjelaskan hal ini kepada kaum muslimin. Maka kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, wa illa fahum ya'taqiduna anna haula'i yukhlaqun wa la yurzakun. Dalam keadaan mereka meyakini bahwa yang mereka ibadahi, yang mereka sembah, yang mereka sambat itu tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, tidak memiliki kemampuan apapun, tidak kepada orang yang hidup dan tidak pula kepada orang yang mati. Wa innama qasduhum atawassatu indallah. Tujuannya adalah hanya perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika sarafu lahum syai'an minal ibadah taqarruban ilaihi. Oleh karenanya, mereka banyak melakukan hal-hal yang sifatnya mengubah. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi, di zaman para sahabatnya, dilakukan oleh mereka dalam hal peribadatan tersebut. Butuh ini, syarat itu, harus dipenuhi dengan itu dan lain sebagainya. Sesuatu yang tidak pernah. Jadi susah kita mau ibadah. Bahkan di tempat-tempat tertentu, kalau sudah mendatangi itu, nggak boleh kita membalik begitu saja, harus mundur. Datangnya jalannya itu kayak merangkak itu merayap. Pulangnya pun nggak boleh, bangun kemudian begitu. Itu namanya kurang ajar. Tidak sopan. Jadi harus mundur. Ya, subhanallah. Aturan-aturan itu terjadi. Sebagaimana kaum musyrikin dulu, ketika mereka melakukan tawaf, harus pakai baju tertentu. Jika tidak, telanjang. Sampai ada seperti itu. Maka nasolatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah mereka sholat yang tawaf di Ka'bah itu kecuali bersiul dan tepuk tangan. Bersiul dan bertepuk tangan itu menjadi syarat. Apakah pada masa Nabi Ibrahim seperti itu? Tidak. Dan orang-orang sekarang melakukan seperti itu. Untuk datang ke tempat-tempat tertentu harus memiliki aturan-aturan main. Ketika beda, wah, dianggap ini pengacau. Banyak terjadi, Masya Allah. Kita prihatin dengan kondisi seperti itu. Kemudian, mereka melakukan ritual-ritual ibadah-ibadah dalam rangka mendekatkan diri. Zahabulil kubur, menyembelih hewan-hewan, korban atau binatang-binatang sembelihan di kuburan. Padahal yang namanya adzabah itu tidak boleh dilakukan. Melainkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk perkara-perkara yang diridhoinya, yang disyariatkan. Wa nadarul kubur, bernazar kepada kuburan. Wastighatsu, dan beristighosah di kuburan. Wahatafu bil amwat,
al-hatafu bil amwat. Al-hataf itu kayak curhat di kuburan. Iya. Mengeluh, keluh kesah di kuburan. Ada tidak? Ada. Bahkan orang berani nampilkannya di TV. Ada, pernah saya lihat lagi naik kereta, ada di sinetronnya itu. Sinetron Sidul kalau nggak salah. Jadi kereta tahu. Ini curhat di kuburan. Oh, saya pemerannya. Artinya memang sedang ada seakan-akan itulah benar ngomong kepada penghuni kubur. Seakan-akan penghuni kubur itu mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita. Ya subhanallah. Hal yang seakan-akan biasa, lumrah. Apakah itu kuburan orang tuanya ataupun kuburan para orang-orang soleh min auliyaillah. Mudah-mudahan anak saya masuk jadi PNS. Curhat di kuburan. Curhatnya di kuburan. Mudah-mudahan anak saya bisa lulus ujian nasionalnya. Curhatnya ke kuburan. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah. Yang seperti itu tidak bisa kita ingkari, ada di tengah-tengah kita. Inilah problem yang kita dapati. Maka Allah melarang amalan yang seperti itu disebabkan amalan ini adalah amalan yang tidak diridhoinya dan Allah murka kepada para pelaku. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, camkan dengan kuat pada diri kita bahwa sekecil apapun amalan kesyirikan yang kita anggap di sana ada perkara-perkara yang enteng, perkara yang biasa, maka kita tidak akan sempurna iman kita kalau kita tidak mengingkari. Maka kita ingkari ketika ada datang seruan, ajakan untuk melakukan seperti itu, maka kita katakan kita tidak melakukan seperti itu. Adapun bentuk pengingkarannya tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jangan hantam promo seperti kasus-kasus yang banyak terjadi yang kemudian menimbulkan tidak simpati apa yang terjadi pada kaum muslimin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Waalaikumsalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.